sekali lagi sebelum berbicara tentang keilmuannya, sesama makhluk saja merendahkan makhluk, menghina, jijik sambil kemudian menunjukkan sikap menghina kepada binatang. Ada seekor anjing dengan air liurnya yang menetes, lalu kita jijik menghina. Begitu juga ada binatang tertentu yang dianggap bentuknya jelek, buruk rupa, lalu dihina. Ingat bahwa makhluk itu ada penciptanya. Kita khawatir ketika seseorang menghina ciptaan, sebenarnya adalah menghina Sang Maha Pencipta. Terus bagaimana kalau ada orang jijik melihat tikus, jijik melihat binatang tertentu, kecoa, jijik? Jijik yang manusiawi ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian jijik yang menunjukkan menghina, ini yang menjadi masalah. Kisah yang sangat terkenal dalam peristiwa penghinaan terhadap binatang ini, kita perlu belajar kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami di saat berdialog dengan seekor anjing. Tentu anjing ini tidak bisa berbicara sebagaimana manusia, tetapi lisanul hal, kondisinya, keadaan dirinya lah anjing ini berkata kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, dipahami oleh beliau dengan pemahaman yang tinggi. Seekor anjing menggonggong, air liurnya menetes. Ternyata dalam pemahaman Abu Yazid Al-Bustami itu, anjing tersebut seakan berkata, jika engkau menghina aku dengan bentuk rupaku yang buruk ini, dengan gonggongan suaraku yang memekakkan telinga, dengan air liurku yang menjijikkan ini, bahkan dihukumi secara ilmu fikih najis mughalladah. Jika engkau menghinaku, ingat bahwa aku ada penciptanya. Aku diciptakan dalam kondisi begini memang. Hati-hati, jangan sekali-kali menghina aku yang tercipta dalam kondisi buruk rupa dan perangainya. Tetapi ingatlah, ketika ada kesombongan dalam hati dirimu, hati manusia ya, bahwa engkau lebih baik dariku, engkau lebih suci dariku, maka najis mughalladhahku bisa disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur debu. Tetapi najis yang ada dalam hatimu, najis apa maksudnya? Kesombongan, tidak akan bisa dibersihkan meskipun dengan 7 samudra. Ini bahasa seekor anjing yang dipahami dengan cerdas oleh Abu Yazid Al-Bustami. Maka jangan sekali-kali menghina makhluk Allah meskipun itu seekor anjing. Apalagi orang alim yang memang pantas untuk dimuliakan. Lalu apa alasannya dihina? Oh, itu orang alim, tapi alim yang menyalahgunakan ilmunya. Ya, penyalahgunaannya itu yang perlu kita benci, bukan orang alimnya. Bukan nempel perangai buruk menempel pada diri orang alim itu, tidak terpisahkan. Nah, ini yang sulit. Jadi membedakan sosok manusianya sebagai ciptaan Allah dengan perangai perilaku buruknya sebagai sesuatu yang harus dibenci.
harus belajar. Mudah-mudahan kita pandai memuliakan orang alim dan terhindar dari menghina, merendahkan orang alim.